Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan nyobain sebuah mini circular saw ya dari Dongcheng dengan tipenya adalah DCMY 125. Ya, ini tuh merupakan compact circular saw yang banyak di request karena dia blade-nya tergolong kecil ya, 5 inci atau 125 mm. Nah, untuk harganya sendiri ini tergolong murah. Ini dengan paketan yang didapatkan ya, dengan 2 pieces baterai 4Ah plus 1 charger itu dibanderol di harga 1.550.000. Ya, kalau saya kalkulasi ya tergolong murah karena 2 baterai aja itu 4Ah harganya udah berapa. Plus ditambah lagi untuk garansinya dia resmi ya, 2 tahun dari Dongcheng Indonesia. Ya, bisa saya katakan itu tergolong murah. Ya, oke lah, tanpa panjang lebar langsung aja kita bahas ke produknya, kira-kira seperti apa keunggulannya dan apa minusnya, mantap atau tidak. Ya, langsung aja kita unboxing. Ya, untuk packagingnya menggunakan dus seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada brandnya Dongcheng dengan tipe DCMY 125 tipe BM. BM itu paket komplit ya. Kalau teman-teman tanya bedanya dengan tipe Z ya, tipe Z itu unit only. Nah, untuk unitnya sendiri seperti ini bentuknya, dan ya kalau kita perhatikan di bagian depannya sini bisa kita lihat juga ada brandnya Dongcheng dan di sini udah terregistrasi barang K3L. Dan selanjutnya di sini ada tipenya DCMY 125 tipe BM, dan ya di sini ada keterangannya BL ya, brushless motor 20V lithium ion. Nah, untuk paketannya sendiri ini karena ini yang tipe BM ya, kalau teman-teman perhatikan di sini kita mendapatkan satu charger yang 2 ampere dan satu ekstra baterai 40Ah. Jadi artinya baterainya itu dapat 2 pieces. Dan di bagian samping, nah di sini bisa kita perhatikan ada spek singkatnya DCMY 125 tipe BM cordless brushless circular saw. Untuk baterainya 20 volt ya, dan load speed di 4200 minimal dan 6700. Ini saya kurang tahu maksudnya apa. Mungkin dia ada variable speednya, nanti kita cek lagi di dalam ya. Kalau mungkin ada variable speednya, mungkin ini speed rendah di 4200 dan maksimal di 6700. Dan maksimal cutting capacity-nya kalau kita bikin 0 derajat itu bisa 45 mm ketebalannya, dan kalau kita setting angle-nya di 45 derajat dia itu bisa memotong sampai 33 mm ya, atau 3 cm lebih lah. Dan untuk berat bersih mesinnya itu di 2,4 kg ya, seperti itu. Dan di bagian sampingnya sini ya sama persis dengan yang kita bahas tadi. Di bagian sini juga ya sama aja. Oke ya, sepertinya untuk packagingnya seperti itu aja. Sekarang kita cek aja isinya ada apa aja. Yang pertama seperti biasa kita mendapatkan operation instruction, buku petunjuk manual ya, bersama kartu garansinya. Nah, sini bisa kita lihat biasanya ada 2 ya. Nah, ini untuk unitnya dan satu lagi ini untuk chargernya. Seperti itu. Ya, saya ketepikan. Selanjutnya di sini ada kartu garansi. Nah, kartu garansinya ada 2 seperti ini ya. Jadi satu bagian dikembalikan dan satu lagi untuk customer. Untuk garansinya sendiri, nah teman-teman bisa lihat sendiri di sini dia selama 3 bulan pertama gratis suku cadang, berlaku 1 kali reparasi, dan selama 2 tahun suku cadang diskon 25% berlaku 1 kali reparasi. Dan authorized service centernya juga udah tergolong luas, teman-teman bisa cek aja sendiri daerah-daerah mana aja. Dan ya untuk persyaratan garansinya juga bisa post aja videonya, dibaca sendiri biar lebih jelas. Ya, saya ketepikan. Nah, selanjutnya kita dapat apa aja? Ya, di sini ada charger. Nah, chargernya sendiri umum ya. Ini yang 2 ampere sama seperti bor dan lain-lain. Jadi dia itu untuk baterainya power share. Untuk tipenya masih sama FFCL 2002 ya. Dia yang 50 watt. Jadi untuk Dongcheng ini dia juga ada yang bikin 4 ampere ya. Itu yang seperti Impact Orange 1000 Nm yang kita buka kemarin. Ya, mungkin teman-teman mau upgrade ya bisa aja ya. Tapi ini aja udah oke sih. Nah, selanjutnya di sini ada strap. Nah, strap ini mungkin mau digantungin ya. Biasanya kan yang mini circular saw seperti ini kita bawa di ketinggian, misalkan bikin pasang kaso ya, kayu. Dan ya selanjutnya kita lihat lagi ada, oh ini adalah TCT saw blade. Jadi kita mendapatkan satu blade yang 5 inci 24T ya, udah TCT ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk unit saw blade-nya.
dia yang 24T. Untuk arbornya 20 ya, seperti itu. Ukurannya 125 atau 5 inci, ketebalannya 1,5, arbornya 20 mili atau 2 cm, dan ya untuk giginya dia 24T seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ini baterai biasanya ya. Baterainya kita cek. Nah, ada 2 pieces seperti ini baterainya. Jadi kita mendapatkan 1 ekstra baterai lagi, jadi totalnya 2 pieces. Untuk baterainya juga masih sama, ini yang 4 ampere, modelnya FFBL 2040. Seperti itu ya. Untuk kapasitasnya 40 Ah. Ya, 72 watt hour seperti itu. Ada 2. Saya ketepikan dulu. Dan selanjutnya terakhir ya, ini ada parallel guide. Nah, untuk parallel guide-nya oke nih, tebel. Ya, udah kualitasnya udah oke punya. Tapi sayangnya dia belum ada untuk ukuran-ukuran sentimeternya ya. Biasanya dia di sini ada senti-sentinya, tapi ini nggak ada. Jadi kita mesti ukur manual. Seperti itu. Tapi dari kualitas sangat mantap sekali. Oke, saya ketepikan. Nah, ini terakhir kita lihat ada unitnya. Nah, seperti itu ya. Ini unitnya saya ketepikan dulu. Untuk boxnya sendiri, ini kita perhatikan ada apa lagi ya. Sepertinya udah habis ya, udah kosong. Ini saya rapikan dulu. Oke, kita lihat ke unitnya. Nah, pertama kita perhatikan untuk spesifikasinya dulu ya. Ya, di sini bisa kita lihat pada bodinya tertera ada brandnya Dongcheng dengan tipe DCMY 125, cordless brushless circular saw. Untuk RPM-nya ya benar dia ada 2 percepatan ya, 6700 dan 4200. Untuk maksimal cuttingnya itu tadi udah kita bahas ya. Dan ya seperti itu untuk spesifikasi yang tertera pada unitnya. Nah, sekarang kita coba tes. Nyalakan dulu ya. Ya, bisa saya katakan ini tuh mantap sekali ya, compact, bisa dipakai dengan 1 tangan. Jadi kalau kita pakai di ketinggian pun ya ini masih oke karena bentuknya yang tergolong enak dipegang ya. Ya, nah selanjutnya kita lihat untuk fitur-fitur. Untuk fitur-fiturnya sendiri tergolong umum. Kalau kita lihat di sini ada triggernya. Nah, untuk triggernya sendiri di sini dia ada safety buttonnya ya. Jadi kalau kita mau tekan trigger, kita harus pencet dulu safety buttonnya. Kalau enggak, dia nggak akan bisa dipencet. Nah, fitur selanjutnya di bagian samping sini ada settingan untuk kedalaman potongnya ya. Jadi kalau teman-teman mau seberapa keluar blade-nya, nah dari sini settingannya dari samping. Ya udah ada sentimeternya. Tinggal kita kencengin seperti ini aja. Dan dia juga bisa bevel. Nah, untuk settingannya di depan sini, ini kalau lurus ya, ini yang 90 derajat dan bisa juga dimiringkan blade-nya di 45 derajat seperti ini. Nah, seperti itu. Kita kencangkan kembali. Nah, lalu di bagian depan sini ini tuh adalah untuk pemasangan parallel guide-nya ya. Jadi dia menggunakan kunci L. Kunci L-nya udah disertakan di sini. Jadi kunci L ini fungsinya selain untuk buka pasang blade, dia juga untuk mengencangkan parallel guide-nya ya di sini. Dan ya, selalu di bagian sini, nah ini ada spindle lock. Spindle lock ini adalah untuk mengunci spindle-nya agar kalau kita buka blade-nya dia nggak ikut berputar ya, asnya gitu. Dan ya, di sini ada fitur pembuangan debunya. Dia ke kanan ya, dan di sini ada blade guard. Nah, selanjutnya kita lihat untuk fitur-fiturnya ada mode-modenya ya. Di sini dia ada punya 2 percepatan, jadi dia ada speed high dan speed low. Nah, kita coba tes. Nah, itu high, bisa juga kita bikin low. Ya, seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk build quality-nya. Ya, menurut saya ini tuh udah mantap sekali ya. Untuk base-nya sendiri dia dari plat yang bahannya udah sangat tebal ya. Dan ya ini dia tuh udah dilapisi dengan chrome seperti ini. Nah, selanjutnya untuk copper blade-nya, nah ini juga sangat solid sekali ya. Ini udah dari bahan metal. Dan ya untuk blade guard-nya ini dia masih dari plastik. Tapi untuk plastiknya sendiri ini tergolong yang udah oke punya. Seperti itu. Dan selanjutnya di bagian bodi-bodi plastiknya ini tuh juga solid sekali ya. Ini dia bahannya padat gitu, mantap. Dan dia juga udah dilapisi karet. Jadi dia untuk handle-nya ini udah soft grip gitu ya. Untuk rubbernya sendiri dia ada teksturnya gitu.
Overall secara build quality ini menurut saya udah sangat mantap. Ya, sekarang kita akan tes uji aspeknya ya, dan ya kita pasang dulu blade-nya. Ya, jadi ini kalau ngebuka arah kanan ya, kalau ngencengin dia ke arah kiri. Ya, blade-nya juga bagus ya, dia udah ada anti kickback-nya, model tanduk seperti ini. Nah, sekarang kita cek untuk kepresisiannya. Ya, untuk lurus blade-nya ini udah oke ya, udah mantap. Dan untuk 90 derajatnya, ya di sini ya sedikit ada lari, tapi ya untungnya dia sifatnya adjustable ya. Atau tadi kurang mentok ya? Coba kita mentokkan dulu. Nah, ini mentok. Ya, kelebihan ya. Artinya kita nggak usah mentokin. Nah, ini baru pas ya. Jadi artinya dia kalau kita mentokin nggak pas 90, tapi untungnya dia bisa lebih gitu. Jadi kita mundurin dikit dia bisa pas. Tapi itu sifatnya beda unit, biasanya beda ya. Nanti teman-teman bisa aja dapat yang udah pas gitu. Dan ya oke lah, menurut saya nggak ada masalah, udah oke. Nah, sekarang kita akan uji untuk RPM-nya, kira-kira real atau enggak ya. Kita mulai dari speed low dulu ya. Low-nya di 4200 ya. Kita coba high-nya. Di 6200 ya. Kalau kita lihat di speknya dia di 6700 ya. Ya, overall udah di atas 6000 untuk circular saw 5 inci seperti ini udah oke sih. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita uji, kita teskan seperti apa feels-nya, tenaganya seperti apa. Kita coba kapasitas maksimal dari blade-nya kira-kira masih powerful atau tidak. Ya langsung aja kita cobain. Ya, sekarang kita coba ke papan-papan tipis ya. Ya, memang seperti ini peruntukannya. Nanti kita coba ke plywood, ini kita coba dulu ke kayu solid. Nanti kita coba juga ke kapasitas maksimalnya kira-kira seperti apa powernya. Oke, kita cobain. Mantap ya. Untuk pembuangan debunya bisa dibilang mantap semburannya ya. Nah, untuk sekelas papan solid aja, kayu solid ini udah oke ya, apalagi untuk plywood tentunya akan gampang. Dan nanti kita cobain juga untuk hasilnya sendiri ya, ini tergolong rapi ya. Untuk blade-nya ya bisa saya bilang ini juga bagus. Ya, sekarang kita coba ke plywood 18 mili ya, kita pakai bantuan parallel guide-nya, kita coba tes. Ya, sangat mantap sekali tentunya ya. Memang ini habitatnya untuk plywood seperti ini. Keren. Nah, sekarang kita uji tenaganya ya. Ini kita coba crosscut balok ketebalan 2 inci. Ya, walaupun ini blade-nya nggak nyampe, nggak akan putus, tapi kita coba maksimalkan ketebalan mata pisaunya. Kita coba tes potong. Ya, untuk tenaga nggak ada masalah sama sekali ya.
walaupun ini udah kapasitas maksimalnya. Oke, seperti itu ya, bisa dikatakan tenaganya mantap, powerful. Nah, ini kita coba ke bengkire. Kita coba tes ya, kira-kira apakah masih mampu. Tadi ke mahoni sepertinya terlalu enteng. Kita coba ke bengkire. Berdenting ya suaranya. Tapi performanya masih cukup oke. Tidak lost power sama sekali. Nah, untuk sekelas bengkire aja powernya masih mantap. Teman-teman bisa lihat bagian pembuangan debunya, dia tidak ada penurunan RPM sama sekali. Masih tetap ngocor ya untuk pembuangan debunya. Dan ya, sekarang kita tes untuk suhunya. Untuk suhunya sendiri juga ini tergolong sangat aman sekali. Nah, kita tes di 36 aja. 36. Ya, bisa dikatakan itu tergolong dingin ya untuk baterai. Ya, baterai standar di 35. Ya, untuk suhunya juga ini manajemen suhunya bagus. Ya, oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Asli ini tuh bisa saya bilang mantap. Ya, tadi kita coba di plywood ya. Ya, itu bisa saya katakan enak sekali untuk dipakai ke papan-papan tipis seperti itu karena memang peruntukannya. Dan tadi juga udah kita cobain powernya di kayu bengkire sekalipun ya, bahkan tadi nggak sampai terpotong habis karena blade-nya nggak sampai, tapi itu pun tenaganya menurut saya masih powerful sekali ya, bisa saya katakan ini tuh udah oke. Nah, untuk peruntukannya sendiri menurut saya ini tuh cocok sekali buat teman-teman yang main di interior ya, yang suka main-main plywood. Nah, ini tuh menurut saya oke sekali dan sepertinya ini tuh hal wajib yang harus dimiliki, karena kalau kita potong-potong plywood aja pakai circular saw yang 7 inci itu rasanya overkill ya. Untuk yang seperti ini dia lebih enak aja gitu, lebih nyaman. Ya, tadinya saya pikir sih untuk apa lagi punya yang kecil karena udah punya yang besar gitu ya. Tapi asli setelah saya cobain yang kecil seperti ini ya rasanya kalau nggak ada kecarian gitu ya. Ya, jadi intinya untuk melengkapi ya paling nggak teman-teman itu punya yang 7 inci dan punya juga yang 5 inci seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, silahkan aja kritik dan sarannya di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.